langsung metodologi tanpa teori, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu langsung masuk metodologi, tanpa teori. Seperti apa wujud metodologinya atau cara praktek rohaninya? Sekali lagi ya, metodologi atau cara praktek rohani dari Nabi Muhammad. Ya, beliau itu masuk ke Gua Hiro. Entah alasannya apa ya, tapi itu sudah arahan Tuhan langsung, tanpa beliau sadari terlebih dahulu beliau belum menyadari itu. Kemudian terjadi yang cerita yang terkenal itu, turun surah pertama dalam Al-Quran itu Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Itu baiat namanya. Iqra disuruh baca. Ma'ana biqori kan kata Nabi Muhammad, itu ruhaninya yang disuruh baca, itu kias. Sama kayak anak bayi baru lahir di alam dunia. Si bayi itu disuruh Iqra dengan alam barunya setelah rahim itu. Ya ma'ana biqori kata si bayi begitu. Ya karena kita mengalaminya di tahap yang nggak asing, si bayi ini ya sudah, kita nggak paksa untuk cepat bisa berjalan dan lain sebagainya. Enggak, biasa aja. Kita tahu bahwa si bayi ini butuh waktu untuk proses adaptasi dan lain sebagainya. Dari merangkak, kemudian dari tengkurap, kemudian merangkak, kemudian nindak, kemudian jalan, ya proses kita paham. Kurang lebih sama seperti itu, kiasnya begitu. Dari mana si bayi bisa itu? Insting, itu kan udah mulai metafisik atau rohani versi luar, gampangnya begitu. Nah, arahnya seluruh uraian video kami ini dari jiwa ke atas. Nah begitu. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa tadi, kafir ya. Saya pikir kafir itu cuma dua ya, kafir harbi sama kafir zinmi ya. Kafir harbi artinya kafir yang wajib diperangi. Kafir zinmi ya kafir yang wajib dilindungi kan gitu. Ternyata banyak kafir itu tuh. Berarti bertingkat-tingkat ya, atau berbagai macam jenis. Ya, baik, saya mulai ya. Tingkatan kafir dalam Islam sangat beragam, mulai dari yang menolak Allah secara total, bahasa umumnya ateis, atau bahasa Islamnya dahriyah. Satu itu ya. Kemudian yang kedua musyrik, banyak Tuhan, bukan hanya menuhankan Allah aja. Kemudian 3, inkar kenabian. Ada yang begitu memang, banyak Tuhan aja, nggak mau ke nabinya. Nah ini termasuk menarik sebenarnya ya. Sebab ada cerita tuh, Robiatul Adawiyah itu entah mimpi, entah sadar atau yaqullah ya. Beliau didatangi Nabi Muhammad ya. Beliau, enggak, aku hanya mau Tuhan aja. Ya Nabi Muhammad itu hanya senyum aja. Padahal ya lain generasi kan. Berarti ketemu secara ruhani. Entah Robiatul Adawiyahnya lagi tidur atau ketika sedang melek aja tuh.
gitu. Apakah itu termasuk kafir kenabian, ingkar kenabian, menolak kenabian? Bukan ya, harus dipahami nih, gitu. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat, hingga yang mengenal tapi membangkang. Ya kenal luarnya doang, bahkan ya mengakui memang. Contohnya seperti Abu Jahal katanya nih, yang memusuhi Nabi Muhammad ya contohnya ya. Berarti termasuk nabi-nabi sebelumnya. Semua kekafiran-kekafiran ini ada di zaman-zaman Nabi. Abu Jahal yang menolak Nabi Muhammad. Firaun yang menolak Nabi Isa, sama aja. Di akhir zaman siapa? Yang menolak ilmu rohani, siapapun Anda. Gitu. Itu yang 1, 2, 3, 3 ya, kemudian 4. Ada yang munafik ya, ini termasuk kafir juga. Pura-pura beriman. Atau bisa juga pengkhianat ya, sudah beriman tapi keluar. Ya, munafik juga. Kami lanjutkan, ada pula klasifikasi berdasarkan status hubungan dengan muslim seperti ada juga ya nih. Hubungan secara sosial maksudnya dengan muslim. Ada kafir harbi. Mereka yang memerangi. Contohnya siapa? Ya, Nabi Muhammad ya Abu Jahal.